Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Arsalahu basyira wa nazira li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang hormati, pertama kita tentu mengacungkan rasa syukur dan sedalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana yang sangat dingin guys, ia benda ada dapat yang disabui kalau kecil orang sampai ke tulang, sehingga ketika kita baru dua baraso-raso pakai batu es. Tapi nang sawananya rahmat sedang turun, karena ada 3 amal yang jika awak lakukan gugur dosa awak. Dalam suasana dingin bantu aku tuntuannya untuk awak. Yang pertama, Nabi awak menyebut kafarat, salasun kafarat, ada 3 nang kamabihkan dosa. Pertama, isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu walaupun hari sangat dingin. Menyempurnakan wudu walaupun hari sangat dingin. Kalau dapat dah wajib. Di mentang-mentang hari dingin, asal alah saya tangan dibasuh, tu nak basuh. Ada yang biar kini biar nak basuh kaki dingin, ada wah. Jadi tetap disempurnakan mencuci, membasuh seluruh anggota wudu walaupun hari sangat dingin. Kalau itu tadi, lah masuk sarek gugur dosa je. Yang kedua, masih bil jamaah, berjalan kaki pergi berjamaah. Kan tak ada nak berjalan tangan tadi. Berjalan kaki. Makin jauh, makin banyak langkah, makin gugur dosa. Kan kadang hati waktu. Kalau dapat nanya wak tinggal di Tanjung ko semayang magari, wak bentuk kini Kota Baru nak nyoba. Banyak dosa wak nan gugur aja. Nah, nang ketiga ko nan sadang awak kerajuan kini intizarus solah ba'da solah, menunggu solat sesudah solat. Kan iwak tunggu isya sesudah magari. Kau pas masuk ke tisah, awak semayang isya, lain satu pulang wak leh. Masuk 3 syarat. Jadi salah satu di antara syarat yang 3 itu adalah isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu di waktu sangat dingin. Oleh karena kau menggugurkan dosa, rahmat dewa kedingin kau jadi. Dapat arai kau cari itu. Sehingga gugur dosa. Ada untuk itu kita bersyukur, dan yang tidak kalah pentingnya walaupun dalam kondisi bantu itu kita masih berikan kesempatan, kekuatan untuk sama-sama hadir di masjid. Mudah-mudahan amal ibadah nawak karajokan malam ini betul-betul menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tentu kita tidak pernah lupa bermohon kepada Allah kiranya salawat bir yang salam selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian,
Kita lah sama tahu bahwa salah satu di antara rukun iman kan percaya kepada hari akhir. Nah, rukun iman yang sebanyak 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, dan percaya kepada qada baik, qada buruk, atau percaya kepada takdir. Nah, dari rukun iman dan 6 itu satu di antaranya percaya kepada hari akhir. Nah, itulah sama-sama kita ketahui. Nak kata rukun iman, nak kata assalamualaikum itu, nak kata rukun iman. Nah, salah satu di antara rukun iman itu percaya kepada hari akhir. Nah, sebenarnya apa ibu jemaah sekalian? Hari akhir di Sikoko itu ada 7 isinya tuh. Jadi percaya kepada hari akhir itu 7 isinya. Tak cie hari akhir sudah 7. Nan 7 kola nan termasuk kepada hari akhir. Mana nan 7? Pertama kubur. Nah, jadi kubur itu termasuk rangkaian percaya kepada hari akhir. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada hari akhir tapi tidak percayanya kepada kubur. Nah, dulu sebagian kelompok tu nan ingkaru kubur tu, ndak ada azab kubur tu, ndak ada kecilnya. Ah tu kanainya dipercaya kepada hari akhir karena kubur tu rangkaian percaya kepada hari akhir. Nang kedua kiamat. Ah kiamat hancurnya bumi jolangi alam sekitar. Nang ketiga setelah kiamat tadi yang namanya pembangkitan. Percaya kepada adanya yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Nang kampe yaumul mizan, adanya mizan, adanya hisab. Nang kalimo adanya serugo. Kemudian adanya narako. Lalu keseluruhannya itu adalah namanya padang mahsyar. Itu isinya 7 saudara. Nah, dari 7 macam tu untuk 6 malam kini wa ambil salah cie nan namanya kiamat. Bapak ibu jemaah sekalian, sesuai jonan alawa ilmu baso nan kiamat tu pasti tiba. La raiba fihi, ndak boleh ragu, mestinya tiba. Dalam surah Al-Infitar Allah memberikan informasi kepada kita jika kiamat itu nanti ada sampai terjadi peristiwa 2 sebelah atas 2 sebelah bawah. Manyo 2 sebelah atas sama fatarat kawakibun tasarat, langit runtuh, bintang-bintang bertabur. Nah, itu 2 sebelah atas. Manyo 2 sebelah bawah biharu fujirat kuburu bu'asirat, lawi melimpah, kuburan dibongkar. Itu secara kesimpulan sampai macam tu terjadi di peristiwa hari kiamat. Sama fatarat, langit runtuh. Nah, kata-kata langit di dalam penafsirannya di dalam Al-Quran adalah kata ganti dari seluruh planet-planet nanado. Hanya planet nanado ko di samping bumi jo ada nan lain, ada Merkurius, ada Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, banyak lain tu planet-planet ko. Itu tu nyola hantu-hantu be. Ini kau kan berjalan mengelilingi matahari itu. Tapi nyoba jalan di garisnya masing-masing, di orbitnya masing-masing. Sehingga nak pernah bantu ada. Nah, kalau kiamat itulah tiba nanti bantu-antuannya belago-lagonya. Sehingga runtuhnya ke bawah. Di kata-kata langit samawat itu adalah mewakili untuk seluruh planet-planet yang ada. Makanya kata-kata samawat itu tetap dalam Quran ditampilkan dalam bentuk jamak karena planet itu sangat banyak, ribuan banyaknya. Kawakibun tasarat, bintang-bintang runtuh. Bintang tu mana nampak ada waktu. Nyo termasuk aja bahagian planet dan sebenarnya bintang-bintang tu. Kehancuran total di alam kau. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah yang dimaksud dengan 2 peristiwa sebelah hati. Jadi langit runtuh, bintang-bintang batabua. Sehingga lebah hantu-hantu limu dia kata ke bawah. Tidak berkatan tuan Nabi itu.
Kemudian dua peristiwa sebelah bawah, laut melimpah. Kalau awak kan jauh laut awak di Padang, jauh laut di Pasaman. Tapi kalau ibarat air digoncang, tentu melimpah-limpahnya. Sehingga dalam Quran disebutkan, dalam tafsir dituliskan, ketika kiamat itu tiba, itu mengakibatkan harus ada zilzalun syadid, gempa bumi dahsyat. Dan itu memang dinyatakan bana oleh Allah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Apa makna bumi digoncang segoncang-goncangnya? Tidak ada goncang yang di atas itu oleh awak kegoncang. Digoncang yang paling di atas sekali. Nah, karena bantu air dalam BMB digoncang bantu itu melimpah-limpahnya. Sampailah ke Tanjung limpahnya ya laut Padang itu. Laut melimpah namanya. Karena bahkan disampaikan dalam tafsirnya, sehingga bercampur yang asin dengan yang tawar, yang asin dari Padang, yang tawar dari Singkara. Bercampur karena lah tergoncang tadi itu. Kubur ba'sirat, kuburan dibongkar. Kubur artinya batinuha zahiruha, yang tadinya di dalam kini di luar. Sehingga terbaliknya. Bawa baliknya bantu aku. Terbayang dewa baraka goncangnya di waktu itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kajian ilmu tauhid disebutkan bahasa menyaksikan kedahsyatan yang terjadi di saat kiamat itu bahagia dari azab. Mencari awak ke Gunung Merapi itu awalah 2 gunung. Mencari awak arah ke Padang tu nampak tinggi kecil, awak akhirnya air datang kemari. Menyaksikan kejadian-kejadian dalam itu adalah bahagian dari azab. Karena ngeri mencarinya bentuk rupa. Nah, Pak Ibu sekalian, dalam kondisi bantu itulah seluruh nanado di langit, nanado di bumi hancur demikian rupa. Nanti awalnya akan ditandai oleh suatu peristiwa, wa nufikha fis suri fa sayaqa man fis samawati wa man fil ard. Apabila malaikat Israfil sudah meniup trompet, maka matilah yang di langit, matilah yang di bumi. Jadi diawali dengan tiupan trompet malaikat Israfil. Mau yakin itulah sama-sama akan tahu itu. Jadi diawali dengan malaikat Israfil menghembus trompet. Fa sayaqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah yang di langit, matilah yang di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali ada beberapa yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Asiannya tu dua malaikat, malaikat maut cik, malaikat Israfil cik, atulun dikehendaki oleh Allah mati pada saat itulah. Sehingga di dalam uraiannya Nabi kita menyampaikan, setelah hancur seluruhnya, kemudian tinggal 2 salah, Israfil juga malaikat maut. Bamang kau Israfil kau masih tinggal, sebabnya bertugas meniup trompet. Ini tukang mambuh trompet. Abang kau malaikat maut tinggal, Zabaniyah kau namanya kau tinggalnya, sebabnya bertugas mencabui nyawa. Maka setelah habis kesedualannya, madoklah malaikat nombor 2 kau ke Allah. Lapor ya Allah, baik. Allah mati sadonya. Allah mau cabut nyawa sadonya kecil malaikat maut itu. Mengecek lagi Israfil, ambo tiup trompetnya, Allah birabah sadoalahnya. Kawan ambo malaikat maut nyo cabut nyawa sadoalahnya. Sehingga kini ndak do tinggal cik je lah, kecuali kami seberdua lah. Maka Allah menjawab, baik, berarti kalian sudah melaksanakan tugas dengan benar. Cuman masalahnya itu, malaikat Israfil, kamu tahu ndak kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa harus mati. Kau bernyawa apa tidak? Ya Allah, bawa nyawa. Berarti kau juga harus mati. Malaikat mautnya cabut nyawa Israfil, dan nyoda kek tagaknya nyelo. Saya kata, alah mati lo Israfil kau. Tinggal seorang tele. Itu malaikat maut. Malaikat maut. Zabaniyah. Al-an sekarang ana wa anta, saya dan kamu. Tinggal 2 selai. Saya dan kamu. Saya Allah dan kamu makhluk. Sekarang juga kau harus mati karena kau juga bernyawa. Saya juga harus mati Allah. Iya. Maka saya perintahkan kepadamu, cabut nyawamu sendiri. Akulah malaikat yang bunuh diri.
Tu bunuh diri jadinya. Cabut nyawamu sendiri. Nyelo seorang lah tekulai lo nyo. Illallah, kecuali nanti tinggal seorang lain, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, janka mancaliak gunung Marapi tabalah lawi malimpah bagalimpang kasadu alahannya. Kadang menanga cerita berita dari kawan sajonyo de daya mancua tu ada kecelakaan, ada orang mati, kapalunya digiliang, lah ngeri wak, menanga cerita saya ngeri wak. Ada yang tadi deh kau jalan-jalan kalurah tu, dan kau terkilir-kilir dalam bandar kira kaki orang, ngeri tu macam dia. Aculah bayangan nanti kalau seandainya kiamat itu nanti jadi. Dalam Quran dibayangkan itu. Karena embusan trompet malaikat Israfil itu sehingga bolak-balik indak bakal tentu oleh orang yang sedang mendukung anak ndak tahu nyele tentang manaknya tinggal tadi. Bah kata beres-beresnya tu. Nah, namun demikian nan kaparaluak garis bawahi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan wak masuk ke dalam dan beramal. Itu Allah izinkan untuk tidak menyaksikan ini. Untuk tidak menyaksikan ini. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman dan beramal lah dimatikan dek Tuhan jauh sebelum itu. Nah, jadi bantu mudah-mudahan kita masuk ke dalam amin. Lah dimatikan dek Tuhan sebelum itu. Jadi siapa yang menyaksikan itu? Orang-orang kafir, orang-orang bangkang, orang-orang maksiat, orang-orang yang selalu membuat kedurhakaan, yang menyaksikan itu bahagian dari azab nan kanyo tarimo. Nah Bapak Ibu, bilo ko tibonya, nanti tibonya ko ya nak jale dah. Kau lah sama-sama kita ketahui juga. Anta bisu, anta beko, anta minggu muko, anta bulan muko nak jale dah. Sebab itu berada dalam ilmu Allah. Indahu ilmu sa'ah, hanya di sisi Allah saja ilmu tentang bila kiamat katibo. Namun demikian ada beberapa kajian. Satu di antaranya Nabi awak menyampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu memerintahkan kepada malaikat Israfil, karena Israfil mengatakan tukang hembus tiup trompet. Hai Israfil, kata Allah, kau tunda tiup trompetmu 40 selagi kau masih mendengar hamba-hambaku menyebut namaku di atas bumi. Sampai puluh pun tak disebut no. Minggu ke, hari ke, bulan ke, tahun ke, abad ke. Tapi hanya kau tunda trompetmu meniupnya 40 selagi kau masih mendengar orang menyebutkan kalimat Allah namaku di permukaan bumi. 40. Memang kalau kata-kata 40, angka 40 itu di dalam agama wak banyak maknanya. Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40. Tetangga sekeliling rumah jumlahnya 40 rumah. Orang nampi tukang tanuang siriak segala macam, maka tobatnya itu ditutup selama 40 hari 40 malam. Nabi awak di Gua Hira selama 40 hari. Nabi Musa di Bukit Tirsina 40. Kawan-kawan kita yang sedang di Makkah kini selama di Madinah ada semayang arba'in 40 aja. Gitu. Jadi banyak kata-kata 40 kok. Ya. Orang yang jalannya jelah dalam sampai 40. Termasuk itu tuh. Yang jalannya dalam 40 mungkin mah. Termasuk ibu-ibu yang masih muda jika beranak, sudah beranak 40 aja banyak kata-kata 40 kan. Itu lah. Dalam surah Al-Ahqaf 40 sanah. Titik atau puncak kesadaran keinsafan seseorang itu juga umur 40. Maknanya kalau lah umur 40 alanya sembahyang lihat tu ada harapan sampai mati nak sembahyang. Tapi kalau lainnya rasa-rasa masaji dia setelah umur 40 ada harapan menyalah meninggal beribadah. Tapi kalau lampe 40 lah kapal lampe lah biar lo kapal lampe mangango je baru sampai mati ngango tu.
Ndak tentu aja lah. Aduh tuh. Apa dia ke rumah apa di Bramanjang dulu. Aduh tuh. Kapal tujuh sama pasnya sakaratul maut dibisian darang gaya mau padang mau. La ilaha illallah. Ndak je. Ndak je. Itu makanya awas-awas kenal lah bau sampai puluh. Tapi biasanya Bu Pak, pas umur sampai puluh tu kesadarannya tiba ingin beribadah, ingin dekat kepada Allah. Kalau layado simpanan seketek semenjak dari ketek pernah mengaji di TPA, pernah ke surau, pernah belajar sembahyang lah kadar. Jadi ketikanya ingin balik, aduh separumahan nih. Nyebek pondoknya, nyamalkan ilmu seketek itu. Tapi kalau ndak ada waraja semenjak dari ketek, ibarat awak dalam hidup saya ketek tapi merantau. Di rumah ndak ada tanah, ndak ada rumah agak selewes sepak tangan. Lain nak balik ke pulang kampung tapi lima kalalo. Itu pas oleh di mati buah soleh. Itu jadinya. Jadi makanya anak-anak kita termasuk kita pernah waraja sangke dulu di surau lah bau mu ampe puluh taraso ka gunungnya. Tapi bagi kawan-kawan yoli datang jo kesadaran umur 40 tu nak semayang, tapi semayang temana nanti habis. Ndak tentu ke dipangan. Tu ndak jaleh. Kabar aja lah malu. Akhirnya batahan sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi istilahnya tadi itu selagi masih ada orang menyebut namaku di atas bumi, kau tunda 40. Kan kalau awak cari zaman kini, orang azan masih banyak, orang semayang masih banyak. Bantu awak dia Tanjung lah tak pernah absen dari menyebutkan kalimat Allah. Kali agak lama kiamat itu. Kalau pahami kan itu jadinya tu. Masih banyak orang melafazkan kalimat Allah, masih banyak yang membaca Quran. Itu mah ada waktu Indonesia lawan Cina, timnas malam kini kan sedang jadi loh bah. Lawan saya kini, lawan Jepang pemain bola sadunya Pak Bu. Tapi kok jadi siaran ulangnya ada tu. Kalau mana nggak jadi kalah biasa lah ke itu. Nah, nanti terjadi di waktu lawan Cina dek malam besok kari rayo itu mah di istora tu takbirnya kan itu. Allahu Akbar Allah. Ia wanita cangang orang luarnya. Sekali kalau di istora penonton bola membawakan takbir. Sebab besok kari rayo. Kan masih ada kalimat Allah disebutkan orang tua. Kan kalau itu ganti kali masih lama deh kiamat itu. Alhamdulillah. Masih lama kiamat lah. Masih tertunda kiamat lah. Itu ceritanya. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu-ibu, kiamat ko rupanya kita bagi dua. Ada kiamat gadang, ada kiamat ketek. Nang sedang awak ceritakan tadi itu kiamat gadang tu. Ada jenis kiamat namanya kiamat ketek. Nang kiamat ketek tu kematian yang akan mendatang kepada setiap kita. Ambo yakin awak nan dalam masjid wagak sekali kurang sekali surang pe doa. Ya. Ndak ada gaduh kali gak sekali seorang pasti awak mencuba. Nah namanya kiamat ketek kematian tu. Nah tanya tu yang namanya kematian ko indak taluk tak tunda-tunda ada apa dah. Umpamanya awak lah sakaratul maut disuruh orang satanjuang korati la ilaha illallah. Nah mati taruh juga. Tidak waranti itu loh. Itu masalahnya. Kayak istora Senayan tu bara ribu orang tu. Allahu Akbar Allah. Nah mati yo. Itu mah. Saya istora Senayan orang la ilaha Allahu Akbar Allahu Akbar. Berisua ada orang korban di Gunung Rajo disipak dia jawi mati. Kali sama nang berita mah. Gaya umur 81 kalau tak salah. Jawi ko lawa kabe. Cuma kabe ko mungkin kurang tagok Pak. Datang lo lah gaya ko mengege ke situ baru duit je manga lo baru duit jawi.
Malojak jadi tangga kaki cik tiba muncul kayak pingsan. Bawa ke puskesmas tu mah. Lun tiba di puskesmas ala pai kayak. Itu mah kecik kawan manga lalu main ke situ. Kami itu kecik kawan. Boruri jadi kotang ceknya. Nan sabananya lara tak mbok pacah sih sabananya itu nya dekat sabui-sabui. Nah, kalau itu nang sabui, besok padahal malam tadi orang Allahu Akbar baru kan tak tertunda itu terang ha. Jadi artinya walaupun awak bagadang hati kiamat nan sagadangnya tu kiamat besar itu masih lama datang lai kerana masih ada orang melafazkan kalimat Allah, takbir, tahmid, tahlil, tapi nan mati ndak tertunda itu. Ndak tertunda itu dah. Habis itu walaupun sarumah orang mengaji rek awak palingnya sesuai dengan keterangkan oleh Nabi ikra'u yasin mautakum, ikra'u Quran mautakum, bacakan Quran, bacakan yasin kepada orang yang hampir matimu. Ditanya oleh sahabat, banyak orang nan hampir mati kalau dibacakan Quran ya bacakan yasin ya Rasul, mengurangi rasa sakit matinya. Ndak menunda kematiannya loh. Sebab rasa sakit mati kau apa ibu kalau membawa orang berhak menerima rasa sakit itu dia awak banyak bangkang selama kau kan pernah satu kali Nabi menangis mah jadi Nabi ko titik saya matonya Nabi kalau lah sampai menangis titik ia mato itu sahabat macam itu aduh apa nya ibu pak makin tinggi makin gadang orang nak menangis makin gadang permasalahan tu atau peristiwa tu. Kalau Pak Dusun menangis, tu ndak sebarek Pak Desa menangis tu. Kalau Pak Desa menangis, ndak sebarek Pak Camat tu. Kalau lah Pak Camat menangis tu kadang masalah. Apalagi Pak Upati menangis. Apalagi Pak Gubernur. Kok Prabowo menangis bakal. Tu menanduan masalahnya kadang tu. Tapi kalau anak ketek umur 1,5 tahun menangis, itu minta susu. Itu saja tidak. Awinya tu, itu saja. Tapi kalau para bohor, lebihnya lebih, itu tak mau dibawa galak terus. Asyalon yang menyerang Indonesia dengan senjata, itu jadinya. Tapi kalau Alizar menangis, ada cuma salah. Entahnya, piti lah daun gitu saja. Nah, sekarang yang menangis itu Rasulullah. Karena Rasul menangis, sahabat merapat. Bertanyalah Umar, ya Rasulullah, limadza tabki? Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Jawab Nabi, saya menangis karena doa saya baru saja ditolak oleh Allah. Dan rasanya saya tidak akan mampu menjelaskan kepada kalian. Membanalah para sahabatku, jaleh ke kami Rasul, jalehlah ke kami Rasul. Akhirnya Nabi menjelaskan, begini kata Rasul. Tadi Allah menjelaskan kepada saya bagaimana rasanya sakit nan kaditerima de umai ambo menjalang mati. Allah menjelaskan kamu bahwa umai ambo akan diancam oleh satu kematian yang sangat sakit, di mana sakitnya itu seolah-olah kambing hidup digantung 70 ekor dikubak hidup-hidup. Kambing hidup itu digantung dikubak hidup-hidup. Tak kikik-kikik kambing kau dia galak tu membebek kesakitan. Tu membebek kesakitan kambing kau 70 ekor ada kubak hidup itu. Kumpulan sakit ke 70-annya itulah sakit kematian. Mendengarkan keterangan yang seperti itu, saya tak tahan kalau itu yang menimpa umat saya. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau arah itu sakit kada diterima di umai ambo, kumpulanlah sakit mati umai ambo tu sado Allahnya agian kambo kini. Biarlah ambo menangguang surang kecil Nabi. Ternyata doa saya itu tidak diterima oleh Allah. Makasih banyak. Tidak diterima oleh Allah, malah Allah menjawab, dia akan tetap datang kepada yang memang berhak untuk itu. Atu ambo mengko menangis. Nah Bapak Ibu, tapi tidak seluruh umat Nabi Muhammad nan dapat itu dah. Siapa nan dapat itu? Yang memang kafir. Idza aradallahu al-maut lil kafir. Kalau Allah menghendaki kematian untuk orang kafir. Tapi kalau mukmin beriman amal soleh, kadang kematian itu paling lezat. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, permasalahannya giko.
Kalau seandainya banyak dosa daripada pahala, awak diancam oleh kematian yang bantu itu tadi. Awak curiga Pak Ibu, kan ada awak cari orang meninggal keluar lidah. Ada orang meninggal tabaliak mata. Ada mengelusuk sakarat di rumah. Ada rumpun talih terjadi di bawah meninggal. Ada sakaratul maut di ujung. Ada manyo lapeh nyawanya meninggal lari kepala janjang. Mahampir dia, mahampir dia. Itu dicurigai adalah karena tidak tahan rasa sakit mati. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam hadis yang cukup panjang Allah menggambarkan idza aradallahu al-maut lil kafir, kalau Allah menginginkan kematian untuk orang kafir, farsala ilaih malakal maut. Allah mengutus kepada dia malaikat maut. Qala, malaikat maut berkata, "Ya Allah, hadza kafir, yang akan saya cabut nyawanya ini adalah kafir. Min aina na'khudh rahah? Dari mana saya harus mencabut nyawanya?" Allah langsung jawab, "Qul ma syi'ta." Aigang telah manung ketujuh dang. Kalau lah itu kecil Allah kepada malaikat maut, kabarnya malaikat maut mencabut nyawa awak, bantu maki ubi Peranci. Maki ubi Peranci kalau kasama tahu katanya. Diputar kida, putar suuk, putar muka, putar kelakang, tu relo, sebucuik barang kau. Abadalah kasaki dia ubi tu ha. Bantu itulah yang dirasakan dari orang yang kafir. Itu kalau lah bantu tu mahampir banang kaindak. Bunyi kambiang pada biah banang kaindak. Mahampir-hampir kepala banang kaindak. Manangguh-nangguh banang kaindak bunyi harimau. Karena bantu melo ubi Peranci. Habis tu kalau di tanah-tanah rabu agak udahnya, kalau tanah karen dan pek sabui tinggal tu isi dalam kalau kue awak mencabui, arah itulah mencabui nyawa kalau orang kafir. Tapi idza aradallahu al-maut lil mu'min, kalau Allah menginginkan kematian untuk orang beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Amin. Farsala ilaih malakal maut, Allah mengutus kepadanya malaikat maut. Kemudian malaikat maut mengatakan, "Ya Allah, huwa mu'min, dia adalah orang mukmin. Min aina akhudha rahah, dari mana saya harus mencabut nyawanya?" Qala, Allah menjawab, "Khudz min fami, cabut dari mulutnya." Malaikat lah, malaikat kemuli awak, kemuncung awak. Aku orang lah rami lidah awak kau. Baru setangan malaikat kadakek kemuncung kamu cabut nyawa. Qala al-fam, mengecek mulut tadi. Tapi awak nak terang Arab. La sabila laka hunak, jangan ku cabut dari ambo, li annani zikrullah wa tilawatil Quran, karena saya selalu dipakai untuk zikir kepada Allah dan membaca Quran. Kecik mulik suri malaikat balik melapor lo ke Allah, "Ya Allah, tak kalau ambo malaikat ka mulik ko kecik mulik abakaru." Khuz min yadi, ambil dari tangannya. Balik lo malaikat balik. Bila menyelesaikan kayak orang rami, megek ke tangan. Baru sampai ke tangan, qala lihat, mengecek lo tangan. La sabila laka huna, jangan dicabut melalui ambo. Li'annani bisadaqatin wa tamsi ra'sil yatim, karena saya selalu dipakai untuk bersedekah dan masa menyentuh kepala atau mengusap kepala anak yatim. Saya selalu dipakai untuk bersedekah dan mengusap kepala nak itu dewa alam yang kepala nak yatim tadi. Tidak dicekek, dirosok. Kepala nak yatim tadi. Bapak Ibu sekalian, suri lo melekek ke belakang dia. "Ya Allah, ndak lo namuah tangan do, aku kecek tangan nak." Oh gitu ya. Khuz min rijli, ambil dari kakinya. Dari kaki lah. Bapak Ibu, balik lu melekek muat balik. Megek-egek ke kaki. Walaupun sambil menakik ke kaki itu, melekek berfikir dalam kepala, lekok naik kaki, tiba dia muncung dan itu cek melekek. Hampir ada kek ke kaki, mengecek kaki. La sabila laka hunak, jangan diambil dari ambo. Li'annani tamshi bil jamaah, karena saya selalu dibawanya melangkah pergi berjamaah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Amin. Maka balik Allah malaikat kepada Allah, "Ya Allah, baka ya Allah,
Al-bab maghlub. Dia ada je pintu tertutup sadu Allahnya. Begini saja. Faktu bismi fi kafik. Tulis nama den di telapak tangan nang. Kecek. Allah kamu lekek maui. Tulis nama saya di telapak tanganmu. Fa'arihi. Pacalian kayaknya. Mungkin Rasulullah pernah menangak. Tulis di telapak tanganmu nama saya. Perlihatkan kayaknya. Fa'arihi. Lalu baru Allah. Angkat jual salah dulu. Kecil Allah kamu lekek. Carilah spidol cerawaknya gue Allah dipacalian. Bapak dan ibu sekalian, nampaklah dewak nama Allah. Karena saking mencintai Allah dan dekat kepada Allah, yakhrujur ruh, dikajar di roh Allah tadi. Ketika roh kita sudah mengajar Allah, dia keluar dari tubuh, al-bab maghlub, maka seluruh pintu tertutup, tidak bisa roh masuk ke dalam lagi. Di situ mulai sadar bahwa awaklah meninggal. Tak tahu awak Rasulullah meninggal. Langsunglah awak di waktu itu berdoa, ya Allah, alhamdulillah, dengan rahmatmu aku sudah berada di alam barzakh. Aku kematian dan awak rindukan. Kalau kawanan tadi itu Rasul kami yang kubayudi 70. Awak tak tahu bahwa Allah tiba di alam barzakh. Awak bersyukur lepas dan selamat saya dari sakit kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, nan sawananya nan nombor 7 kan iko Pak. Awak kalah selesai barai waji. Dan begitu pula jamaah haji. Kini dah bersiap-siap nak pulang. Nan jamaah haji atau raya haji kan di bulan yang kedua balik. Iaitunya bulan Zulhijjah. Sesudah bulan yang kedua balik ku bulan barale kaya. Bulan 1 le Muharram. Lai ko pernah terfikir terbayang dewa mangako ibadah haji jo ibadah korban diletakkan di Allah di bulan 2 balik. Di bulan Zulhijjah. Itu ada kaitan dengan di awak ke masuk ke tahun baru. Bagaimana kau sampai ditekankan oleh Allah bantu itu? Kalaulah tiba di bulan 2 balik, berartilah 1 tahun berlalu. Kalaulah 1 tahun berlalu dalam hal apa? Umur awak lah berkurang 1 tahun. Nyoba tambah bilang tahun, kan tak bertambah umur awak dong. Berkurang umur awak. Taruhlah awak dia Allah catatan umpamanya umur awak 80. Taruh kau kadang tak tingginya mah. Makin bertambah umur awak tu mungkin dakik kepada orang kau 80. Artinya dengan bertambahnya bilang tahun sampai balik 46 kini. Lah selesai itu sampai 45. Itulah selesai, berarti awak setahun sudah lebih dekat kepada kubur. Pintu kubur makin mengangu menunggu awak. Nah, Pak Ibu sekalian, tidak bertambah umur orang, tapi bertambah tingkek dan tinggal. Bertambah singkek dan tinggal. Kalau seandainya ada di antara awak nang dalam masjid kau janjian di bulan Muharram, berarti sebulan lepas iwak leh. Kalau seandainya ada awak dalam masjid janjian di bulan Safar, tentu 2 bulan leh hidupnya. Tentu serupa itu. Sebab tidak akan mungkin sari ke belakang lah. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau dapat setiap bertambah bilangan tahun kau, bertambah lo amal awak. Bertambah dekik awak kepada Allah. Karena awak makin dekik kepada apa yang awak sabit dengan kematian tadi. Itu yang awak inginkan. Makanya pas nanti pas nyawa awak berpisah dari badan awak, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ketika awak balik kepada Allah tu, awak berada dalam suasana sangat dakik kalau. Sehingga melangkah selangkah tiba di Allah sekali. Kan itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Jadi istilahnya makin bertambah umur awak, makin bertambah amal awak. Tidak bertambah. Makin bertambah umur, makin bertambah tengkerang lah. Tapi makin bertambah dakik awak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana yang diharapkan makin bertambah dakik awak kepada Allah, makanya bulan Zulhijjah adalah bulan evaluasi diri. Bulan mamareso. Sebab dalam 1 tahun yang awak lalui kok, tadi yang bersabit masalah amal ibadah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa umuhu hawiyah. Sianan lai barek timbang kebaikannya, nyo berada dalam kehidupan yang diridhoi. Sarugo makasihnya. Siapa yang ringan timbang kebaikannya, fa umuhu hawiyah, nyo dah berada dalam api yang menyalo-nyalo, neraka makasihnya. Setahunan lah wak lalu iko, mana banyak pasti wak tahu. Untuk diri wak masing-masing. Laiko amal ibadah nam banyak, nama menibuan pahala, atau nama dosa namanya, nama nakikkan awak kan neraka. Pasti bisa terasa dia awak. Jadi apa ibu? Dengan adanya ayat wa amma man khafat wa amma man thaqulat, sianan ringan kebaikannya, nam barek kebaikannya. Jadi Allah kerana inyo nam menciptakan awak, inyo nam membuat awak, Allah pun tahu ndakkan mungkin manusia ku lepas dari segala kesalahan. Sebab kalau ndak ada salah sama sekali, terpaksa jadi malaikat awak tu. Ndak bisa jadi manusia awak. Mesti awak ada masalah. Nah, karena mesti awak ada masalah, yang diharapkan hendaklah kebaikan jauh lebih berat daripada keburukan. Itu nanya. Jadi kalau salah, masalah lah. Tapi jangan kadang kesalahan tu. Umpamanya kebaikan ada salah tu, keburukan ada dua. Habis itu. Ndak ada keburukan semua sekali, itu jadi malaikat semuanya. Makanya di situ siapa yang berat timbang kebaikannya fahuwa fi 'ishatir radiyah, nyo berada dalam kehidupan yang diridhoi. Tinggal dia awak. Setelah setahun yang awak lewati, kinilah tiba di bulan 2 balik. Setahun lah awak lewati dengan umur nanado di badan awak ko. Lai ko amal ibadah yang banyak ketimbang membuat salah. Tinggal dia awak mengevaluasi namanya. Makanya bulan Zulhijjah dinamakan dengan bulan evaluasi diri atau hisab diri awak. Awak hisab diri awak sebelum awak dihisab. Kagunanya beko untuk membuat jurus-jurus baru di dalam beramal seketika masuk Muharram. Itu dan sawananya. Bapak Ibu hadirin sekalian, akan makin duduk pahamnya dewa kalau wak cuba kaitkan anan sadang wak sabu ikut dengan ibadah haji dan ibadah korban. Nan berada di bulan 2 balik. Dan sebenarnya apa ibu, baik ibadah haji maupun ibadah korban itu kan mengacu kepada satu peristiwa, yaitu peristiwa penyerahan diri Ismail jo Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak haji itu adalah Uquf di Arafah. Uquf di Arafah itu dulunya adalah peringatan pertemuan Ibrahim dengan Ismail. Pertama kali setelah 11 tahun berpisah. Ujung-ujung dari pertemuan itu 5 jam basuh baru Allah memerintahkan kepada Ibrahim, sembelih anakmu. 11 tahun tak basuh jo anak, baru basuh baru. Awak sampai ke anak dem pulang pi mendabi hang mah. Awak kira anak. Aku tumbuh dewak kini gua ayah lagi lu ayah mah pulang ayah pi mendabi ada lo. Tapi karena ke hamba Allah ini baik Ibrahim maupun Ismail adalah yang dakek kepada Allah, kalau itu adalah perintah Allah, inni minas sabirin, saya akan sabar saja ayah. Maka terjadilah penyembelihan bisu harinya tanggal 10 di Mina. Walaupun setelah dilaksanakan wa fadaina bidhbihin azim, Allah menukar sembelihan itu dengan kibas. Cuman in hadza lawal balaul mubin, itu hanyalah ujian yang besar untuk Ibrahim. Tapi kerelaan Ibrahim, kerelaan Ismail itulah mencapai target. Makanya Allah menukar dengan kambing. Akhirnya ada ibadah korban celek, mengacunya ke situ juga. Makanya apa pada Nabi Ibu? Kalau dipikir, kalau didalam-dalami, dakwah seorang korban di Tanjung, berapa minta Pak? 3,5. 3,5 ya. 3.500.000 itu banyak piti mah. Kalau dibalik ke kerupuk pitalah barang tu. Ndak baik kerupuknya. Dia boleh kata lakuang marah itu. Banyak tu. Dalam hal-hal tertentu 3.500.000
bisa tujuh kali yang berfikir tu satu indak nya itu yang jadi satu indak satu ulang dia indak hanya ulang payah fikirnya tu. Tapi bagi orang yang punya iman berdasarkan keikhlasan kepada Allah, setahun piri awak menerima rahmat dari Allah, wa baliang kalah 3 sangat alun ka manga-manga cik nang kedua. Kalau dibanding je nan dilakukan dari Ismail je Ibrahim, alun ka manga. Kalau Ibrahim je Ismail indak 3,5 dah nyawa diri anak kandung habis tu bagi awak yang punya kemampuan pada saat ini tidak perlu dikarajokan malu awak kaiman Ibrahim kaiman Ismail. Makanya apa ibu hadirin sekalian, orang yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban memang orang yang ingin tajdidul iman, memperbarui imannya, kepentingan untuk masuk bulan Muharram. Makanya diletakkan di situ. Sebab yang menjadi inti itu adalah yuslim wajhah ilallah. Penyerahan diri yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ibu? Awak sebagai manusia, awak kan bisa samuanya. Ibu samu aka. Apa samu aka? Kok gali samu gali awaknya. Bahasa mau gali. Kok menjual awak kan nak mahal tak? Kan samu gali awak tanya. Kok membali nak murah. Kok taimpi? Kok tak kurang? Nalwa. Ibu pai barale, dek terlambat tibo pas mambiak samba 2 tambah samba tinggal. Sayo cik, pao cik. Ibu mambiak nama bu ambiak. Ancai jaleh wak. Ambo mana pasti pao mambiak. Karen bos sayo tak ada giang. Akawak begitu sadualahnya tu. Bantu aku lah, aku minum bukan 2 kali. Cik janiah, cik karuah. Aku dari hati ketek kau ambil lah ribu cik tasarah nan tinggal dia bu. Nama bu ambil. Nan karuah. Alka semua tu nya. Ada cik-cik tu, oh buya, biarlah nan janiah dia bu buya nan karuah dia buya. Tu kan dek sagan kau buya. Nanti ketek wah, akhir ikon salahnya. Semua manusia tu nya. Oleh karena itu manusia kau kadang masih terobsesi kalau kaji bahasa nak sekolahnya. Masih terpengaruh. Kadang-kadang lei bapasan pi batu hijau. Kadang-kadang lei pi taruh tapi baunya juga. Kalau ibu basirahkah kin saruang kamu. Seketika ibu lama kin saruang tu. Itu artinya ke saruang tu lah pindah dari punya ibu ke punya ambo. Kok tumbuh dia tu, kok dia ndak. Di PKB lah betul kan namo tu mah. Lah balik namo kan namo ambo. Tapi ibu tanya tiap minggu, bahkan saruang dulu ya. Bahkan saruang dulu ya. Datang kok ke saruang biar pakai imej je ya pakai kain ya. Tentu ibu tiap bawa sabut itu sebentar. Itu perangai awak manusia tu. Nah, kini serahkan kepada aku kata Allah. Tak boleh sabut-sabut lagi. Ikhlas. Mukhlisina lahudin. Jadi nak ikhlas tu bagaimana sebenarnya? Aku ada contohnya agak vulgar pak, tapi pas untuk contoh. Tak dikana-kana lain mana lalape dari awak tu. Buruak contohnya tapi bisa ditangkap maknanya. Tak ada. Buaya di tahi itu contohnya. Ibu kalau buaya di tahi yang berdok kata yang duduk ke bawah. Jaja lewat. Kalau buaya tahi itu mau kata. Kalau mau ke bawah tentu menonton film pere awak. Alah, lah 3 kali tentu ke batu lunjuk pecah lah. Itu kerja awak. Lah pasti awak buaya tahi mau kata. Nan jatuh ke bawah tu li bukan kanak lain. Ndak ada kanak-kanak. Dia dan tadi dek kau jatuh 2. Lah 5 kali tentu ke batu lunjuk pecah lah. Kan dah awak cerita terburu marah. Itulah gambaran ikhlas. Malalah pai dari awak biarlah kemak kapainya. Bantu tu. Tapi kalau disabut je dibaca aja. Pulang semayang tu 3 dekat pagar tembok tu berosok-osok tembok tu. Bako berosok-osok tembok bu. Deko satu si minuat sakaruang mah. Ndak boleh itu. Satu si minuat sakaruang mah. Itu nak. Aku basinya dari awak dulu basi do balik. Cik. Ndak boleh itu dah.
Jadi apa ibu hadirin sekalian? Itu namanya Yuslim. Sudah dilakukan oleh Ibrahim, sudah dilakukan oleh Ismail, dan itu jatuh di bulan 2 balik. Kepelajaran dewa supaya ada tajdidul iman, tajdidul amal, ada pembaruan iman, ada pembaruan amal seketika memasuki bulan Muharram. Itu sebenarnya hikmah di akhir tahun kau diletakkan ibadah dua itu dalam rangka persiapan diri untuk kiamat ketek tadi, yaitunya kematian. Itulah Pak Ibu ke Solo ke Padang Subuh singgah sebentar ke rumah Pak Fauzan. Kerana dia waktu dalam masuk tentu kita mulai azan. Tentu kerana waktunya lama masuk. Makanya beko sianan tagak langsung azan. Itulah sampai sampaikan terlebih itu kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.